Bismillah. Oke, kawan-kawan udah pernah lihat si ikan viral yang ini ya. Nah ini sekarang begini nasibnya nih. Nanti kita bakalan bedah lebih jauh ya. Kita simak sama-sama ya kawan-kawan ya. Kita ngobrolin masalah mutasi ikan avatar. Begini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel kami. Jumpa lagi di channel Beta Progress. Oke, salam progresif ya kawan-kawan ya. Sorry agak ngebrul nih, ngeblur. Oke kawan-kawan, ini balik lagi nih. Sorry, aduh nggak pakai tripod susah ya. Jadi kita mau ngobrolin sedikit masalah apa sih Milo. Aduh, nih si Milo udah berisik tuh. Ya, jadi kita mau ngobrolin masalah mutasi ikan avatar ya, yang mana beberapa hari yang lalu juga saya sempat posting masalah ikan yang dikata glitter gitu kan. Glitter itu kan kelap-kelip ya bahasa Inggris ya, berkilau, kelap-kelip kayak pasir tapi berkilau gitu. Nah itu juga banyak yang mengartikan salah, bukan salah ya, kurang pas kalau menurut saya, karena sebenarnya itu masih proses mutasi yang saya khawatirkan. Jadi takutnya dalam hitungan hari aja bisa langsung bermutasi jauh, kan akhirnya malah mengecewakan dan seterusnya. Nah makanya kita nanti mau ngobrolin beberapa hal juga berkenaan dengan mutasi ikan avatar. Yuk nanti kita bareng-bareng ya, dilihat ya. Kita punya beberapa contoh nih di sini. Oke kawan-kawan ya, terlebih dahulu saya siapkan soliternya nanti biar bisa agak enak melihatnya ya, karena kita bakalan fokus ke warna nih ya. Nah sebelumnya biar kawan-kawan lebih enak saat lanjutin video ini, saat nontonnya, kawan-kawan silahkan bisa klik link yang ada di atas tuh, sudah saya sediakan. Itu adalah penampakan awal dia ya, penampakan awal dia saat awal pertama saya angkat ke video, sebelum dia berubah keluar kuning dan seterusnya ya. Gambarannya ada sedikit nih, saya kasih gambarnya deh, nggak apa-apa. Nah sekarang ini kondisi terkini dia ya, kondisi terkini si ikan avatarnya ya. Nih kawan-kawan bisa lihat sendiri sudah mulai keluar kuning. Ini betina ya kawan-kawan ya, ini betina jenis kelaminnya, jadi betul-betul sudah berubah drastis ya, baik secara warna dan postur juga. Nah kalau dulu, kalau kawan-kawan cermati itu analnya itu lebih pendek. Nah sekarang dia gondrong banget, karena dia sudah hampir 1 bulan ini kita fokusin dia, kita ren terus ya, meskipun betina. Kita taruh di ini ya, apa namanya, istilahnya apa, istilah kerennya, kita taruh di tempat grooming gitulah ya. Nah, aduh nggak fokus ya, sorry ini agak susah nih kameranya sekarang, nggak tahu habis diupdate malah begini. Nah, oke bentar deh, nih kita masukin dulu deh ke soliter ya, kita masukin dia ke solitaire. Nggak fokus ya, ke belakang terus nih, saya taruh atas deh biar lebih enak. Ini dia lari ke belakang ya, lari ke background ya kameranya ya. Nah ini kawan-kawan, penampilan jelas dan detail dia ya, betul-betul sudah mau ngelotok sisiknya, yang tadinya separuh kuper separuh hitam ya, sekarang udah ngebalik. Nah di analnya juga keluar sedikit kuning-kuning nih kawan-kawan, karena cewek ya makanya dia nggak ngedok nih, tapi tampilan jelasnya sudah kelihatan. Nah poinnya adalah kawan-kawan, kita main ikan cupang tuh ikan mutasi ya kawan-kawannya, bisa dalam hitungan hari aja warna bisa langsung ngebalik ya, warna bisa berubah drastis, itu bisa. Jadi jangan kaget, kemudian juga jangan mudah terpengaruh dengan gambar ya yang ditampilkan. Kita harus teliti kawan-kawan ya, makanya saya selalu sampaikan ke seller juga harus jujur, amanah gitu ya. Oke, aduh
ngeblur terus ya. Oke, nanti kita bakal jelasin lebih lanjut ya, biar lebih rinci deh. Oke, jadi kawan-kawan, paling mudah ya bagi kita untuk bedain si ikan avatar ini ya, paling mudah sebenarnya tanya indukannya apa gitu ya. Jadi tolong dicamkan dulu bahwasannya ikan avatar itu pasti akan bermutasi. Ya nggak cuma ikan avatar, semuanya ya, semua jenis ikan cupang kalau kata saya sih mutasi, kecuali yang warna-warna solid. Warna solid pun tetap akan bisa nantinya berubah warna ya, artinya mutasinya nggak total, mungkin jidatnya doang bertambah putih, atau di ujung-ujung rim ekornya bisa memudar jadi warna seperti mirip butterfly gitu ya, itu juga bisa. Makanya cara paling ampuh sebenarnya satu, tanyain indukannya apa ya, apa ketemu apa misal atau gimana gitu. Nah yang jelas kawan-kawan semua yang beli ya siap-siap harus kecewa, artinya harus memiliki mental untuk menerima sesuatu yang tidak sesuai sama harapan, artinya seperti itu. Karena kita main ikan cupang yang warna-warni ya, beda kalau kita main ikan yang warnanya solid ya. Jadi misal suatu ketika beli ikan warnanya bagus, cakep, seneng banget nih kayaknya ya. Nah setelah itu di rumah sebulan kok warnanya berubah, ya jangan nyalahin sellernya, karena memang kodratnya seperti itu ikan-ikan cupang yang berwarna-warni itu ya. Artinya harus memiliki mental yang bagus juga, siap dikecewakan. Kecewa dalam tanda kutip lah ya, beda bukan kecewa yang gimana ini juga berubah dia. Nah, walaupun gennya Avatar Cooper tapi nggak tahu bisa keluar kuning begitu. Kayaknya sih memang ada Avatar Cooper pun kan ada ya yang keluar gold atau yang keluar kayak mustard kuning-kuning, itu yang lagi rame katanya ikan yang begitu sekarang ya. Nah ada mustardnya kuning-kuning gitu. Nah kan harus siap menerima itu ya, karena beberapa kali kejadian juga banyak ya, saya juga pernah ngalamin sendiri, di foto bagus, di video keren, begitu di perjalanan karena dari luar pulau ya, di perjalanan sekitar 5-6 hari sampai di saya berubah ya, ada keluar bintik-bintiknya dan sebagainya gitu ya. Sama berlaku dengan ikan yang bintik kemudian bertambah lama, kemudian bintiknya bertambah lebar, tambah gede, akhirnya jadi kayak Cooper biasa bentong belentong gitu ya, bisa juga. Karena dari kosong ke bintik bisa, dari bintik ke gede bisa, dari gede ke kecil juga bisa. Makanya kita harus persiapkan itu. Dan selama ini saya main cupang kayaknya belum ada deh ilmu baku yang menentukan harus seperti ini nanti jadinya segini terus, itu belum ada kalau menurut saya. Cuman kalau memang untuk settingan warna atau mungkin settingan foam itu sudah pakemnya sudah ada. Cuman kalau kita harus warnanya rintik terus begini jaminan seumur hidup nggak mutasi, itu saya rasa dia terlalu berlebihan ya untuk memberikan deskripsi produknya ke seller ke pembeli gitu ya. Karena saya juga pun nggak berani ngasih jaminan seperti itu. Misal nih kayak ini nih, ini kan ada dominan Cooper juga ya, yellow koi Cooper ya, banyak hitam gitu kan, banyak hitam. Ini saya angkat deh coba, bismillah, semoga kena, soalnya pakai tangan kiri. Nah ini saya angkat, saya coba masukin ke soliter ya biar bareng sama si cewek tadi, karena ini cowok ya. Kalau saya pun nggak berani ngasih jaminan, artinya nanti begini itu enggak. Cuma saya berani jamin kalau genetiknya bagus, kemudian saya berani jamin warnanya kenceng, itu doang. Kalau misal nanti ditanya warnanya berubah nggak om, ya itu mah domain Allah ya, domain istilahnya apa ya, kekuasaan Tuhan itu total. Jadi nggak berani saya ngasih jaminan. Yang jelas kalau misal ini dibilang ini gimana om, ini foamnya bagus, hitamnya kenceng, kuningnya juga ada tuh di daging, artinya bukan cuma di luaran doang sampai ke dalam. Saya jabarkan seperti itu seringnya. Cuman kalau misal nantinya ditanya ini gimana, yakin nggak mutasi, ya nggak tahu terus terang ya. Sampai sekarang saya main ikan nggak berani ngasih jaminan seperti itu kan kawan ya. Itu yang paling aman ya, saya karena takut kena dosanya nanti begitu sampai sana misal
sebulan berubah. Wah, itu kan soalnya apa? Kembali lagi tergantung ke perawatan juga ya, ke pola makan di sana dan di sini juga pasti akan berbeda ya. Makanya agak susah. Kualitas air juga, kemudian kualitas pemberian daun ketapang juga bisa mempengaruhi mutasi kan kawan. Jadi ya paling aman tanyain indukannya apa, karena nggak akan jauh-jauh dari situ. Artinya kalau misal sudah kemasukan gordon gitu ya, jangan kaget kalau nanti keluar biru atau ada merah-merahnya dikit tuh, jangan kaget ya. Makanya paling aman cara pertama tanyain indukannya apa. Semoga sih sellernya amanah ya. Nah kemudian kalau misal masih agak ragu lagi dengan jawaban si seller ya, silakan dicek postingan-postingan dia selama main ikan ini. Nah postingnya apa aja itu kan nggak akan jauh-jauh dari ikan dia sendiri gitu kan, nggak akan jauh-jauh dari ikan yang dia punya. Kemudian indukannya juga pasti nggak akan jauh-jauh. Lihat temenannya sama siapa juga ya, itu juga bisa kita jadikan bahan pertimbangan kawan-kawan ya. Nah setelah itu baru deh kita putuskan mau beli atau enggak ya, karena yang namanya genetik ya, kalau bahasa lainnya mungkin terah ya, keturunan itu berpengaruh juga sih kalau menurut saya ya. Jadi pastikan sellernya terpercaya, kemudian genetikalnya juga dijaga. Paling bagus sih cari breeder ya, jangan cari ke seller, karena kalau ke seller itu ikan dari mana-mana masuk. Tapi kalau breeder biasanya dia mempertahankan ciri khas dan genetikal dia sendiri gitu. Nah cara kawan-kawan buat bedain seller sama breeder ya, kawan-kawan cek aja dia punya farm atau enggak, dia punya lubukan atau enggak, dia pernah update anakan atau enggak, gitu aja sih cara simpelnya ya. Dan seller biasanya rata-rata postingnya daily ya, meskipun ya breeder pun bisa kalau dia punya tempat yang luas bisa posting daily ya. Kalau misal saya kasih contoh deh, Pak Joki Weda itu sering posting tapi nggak daily lah kalau menurut saya ya, karena beliau juga nunggu ikan-ikan beliau siap baru dipost gitu kawan-kawan. Nah kayaknya itu sedikit atau sekelumit gambaran dari saya berkenaan dengan proses mutasi ikan avatar, khususnya yang Cooper ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis ya kawan-kawan ya. Tetap support channel ini agar kita bisa terus sharing ilmu bermanfaat berkenaan dengan dunia ikan cupang, dan dunia hobi yang kita cintai ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saya ngeblur nih ya, kalau nggak mau bagus tuh. Oke, salam progresif deh ya. Positif kawan-kawan, tetap lakuin hal baik ya.